Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Di awal tahun yang baru ini, tahun 2022, mari kita kembali datang ke hadirat Tuhan melalui renungan yang sebentar lagi akan diberitakan oleh hambanya. Semoga dan kiranya saudara sekalian dapat diberkati dengan renungan ini. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Saat sore hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada, hanya oleh kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk mencari kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu setiap pujian-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami untuk mengerti akan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Urapi kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore, selamat bertemu kembali kasih Tuhan. Di dalam waktu dan kesempatan sore hari ini kita akan bertemu lagi di dalam kehendak dan kasih karunia Tuhan. Mengucap syukur kita sudah melewati tahun 2021 di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga kita menapaki tahun 2022 ini pastinya di dalam penyertaan dan berkat dari Tuhan juga di dalam setiap kehidupan kita. Tahun 2021 cukup kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita flashback apa yang perlu kita ambil baiknya, apa yang perlu kita tinggalkan tidak baiknya. Cukup kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Dan menjadi model kita untuk melangkah di tahun 2022. Haleluya. Amin, kekasih Tuhan. Kita sore hari ini akan tetap belajar dan belajar. Kita akan terus belajar di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, selama itu pula kita akan belajar. Mungkin pelajaran kita secara formal itu mungkin sudah berhenti. Tetapi belajar kita dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti seharusnya. Sampai kehidupan kita berhenti. Di situ kita akan terus belajar. Kekasih Tuhan. Masalahnya di dalam suatu belajar itu kita lebih mudah meniru suatu hal yang baik atau hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Ya, pasti kita lebih mudah meniru suatu hal itu yang tidak baik, ya kan? Anak kecil itu kita tahu semuanya tanpa kita ajari mereka untuk berbohong, untuk berkata-kata kotor. Tanpa kita ajari mereka sudah bisa pandai menirukan hal-hal itu. Tetapi kalau hal-hal baik, berbicara baik, belajar tekun, dan lain sebagainya, perlu kita ajari. Iya kan? Kita perlu belajar di situ, kekasih Tuhan. Nah, kalau sudah berkata yang tidak baik itu sepertinya otomatis, kekasih Tuhan ya. Otodidak bisa belajar dengan sendirinya dalam hal itu. Tetapi sekali lagi di dalam hal-hal yang baik itu kita perlu belajar. Dalam hal ini, kekasih Tuhan, kalau kita lihat pendeta itu ya, hamba Tuhan itu ya, ngasih contoh kehidupan yang mungkin bisa kita katakan contoh yang tidak baik. Kita bisa ngomong, oh itu pendeta kok ngasih contoh yang tidak baik. Bagaimana kita bisa meniru yang baik, iya kan? Nah, di saat sisi lain ada pendeta yang ngasih contoh yang baik nih, ngasih contoh yang benar. Yakinkah kita bisa menyontoh yang baik itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Mari kita sama-sama belajar dalam hal ini. Kekasih Tuhan, sekali lagi meniru, belajar, mencontoh yang baik itu tidak gampang. Tapi kita akan terus belajar. Ya, sore hari ini kita akan saya singgung sedikit dalam pertemuan terakhir kita sebelumnya mengenai hadirat dan urapan Tuhan. Kita akan belajar mengenai urapan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sedikit demi sedikit, kita sering mendengar hal ini, apa itu urapan Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Kekasih Tuhan, urapan Tuhan itu adalah suatu kelengkapan dari Tuhan yang diberikan kepada umatnya, khususnya kepada kita semua, untuk memperlengkapi kita di dalam pelayanan kita. Untuk memperlengkapi kita di dalam ladang Tuhan. Di dalam, bukan hanya dalam pelayanan mimbar, kekasih Tuhan. Perhatikan ini. Urapan Tuhan itu bukan hanya untuk memperlengkapi pelayanan mimbar. Bukan, kekasih Tuhan.
Tetapi semua hal di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan urapan Tuhan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Ini ya kekasih Tuhan. Urapan Tuhan itu akan menjadikan kita pribadi yang luar biasa, kekasih Tuhan. Menjadi orang-orang yang hebat, menjadi sosok-sosok yang berkarisma. Di dalam, pada saat dalam ladang Tuhan, pada saat kita ada dalam urapan Tuhan, kekasih Tuhan. Pada saat kita ada dalam urapan Tuhan, sepertinya ya kekasih Tuhan, kuasa Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan sebisa mungkin sepertinya dengan satu jari kita bisa menyentik bangku itu dan hancur. Sepertinya seperti itu, begitu dahsyat urapan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kekasih Tuhan, urapan Tuhan yang begitu dahsyat itu tidak bisa merubah karakter kita, gitu, kekasih Tuhan. Ini realitanya. Mari kita pelajari bersama. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai urapan Tuhan, tetapi urapan Tuhan itu tidak berpengaruh dalam karakter kita. Tidak memperbarui kehidupan kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itulah kenapa kekasih Tuhan, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan itu yang dipakai Tuhan luar biasa. Dengan tanda heran, mujizat, bermacam-macam karunia. Tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupan yang benar. Dalam kehidupan mereka malahan terkadang ada yang menjadi batu sandungan. Kita tidak berbicara 1-2 orang, tetapi ini terjadi hampir di semua denominasi. Terlalu banyak hal ini terjadi, kekasih Tuhan. Satu hal ini Tuhan, kekasih Tuhan. Urapan Tuhan itu menjadikan pelayanan kita luar biasa. Berkualitas. Memaksimalkan pelayanan kita. Itu urapan Tuhan. Pelayanan loh ya, saya katakan pelayanan kita. Yang dimaksimalkan itu pelayanan kita. Tapi itu belum menyentuh akan karakter di dalam diri hamba Tuhannya itu. Jadi itu hanya lewat saja seperti itu. Itu karunia itu dari Tuhan mengalir dalam diri hamba Tuhan lewat untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat-jemaat ini adalah anak-anak Tuhan sendiri. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin memberkati anak-anaknya melalui hamba Tuhan yang diurapi. Perhatikan ini. Urapan Tuhan itu mempertajam manusia rohani kita, kasih Tuhan. Iya, memang benar demikian. Urapan Tuhan itu memaksimalkan potensi pelayanan kita, talenta-talenta kita. Iya, memang benar demikian. Memang demikian. Tanpa urapan Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa urapan Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Iya, memang demikian. Kita lihat contohnya, saya sering membahas ayat ini. Di dalam Keluaran 31 ayat 2-3 dan ayat 6. Mengenai Basalil dan Aholiab ini ya. Saya bacakan ayat 3, pasal 31 ayat 2, 3 sampai dan 6. Lihat, telah kutunjuk Basalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dengan dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kekasih Tuhan, mereka ini bukan pelayan mimbar, tetapi mereka ditunjuk untuk membangun bait suci yang begitu megah. Waktu ini zaman Musa, kekasih Tuhan, mereka ini bukan para ahli sebenarnya, tetapi urapan Tuhan itu menjadikan mereka itu sebagai para ahli. Perhatikan ini. Tuhan memilih kita bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat. Kalau saat hari ini kita merasa bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, itulah kesempatan Tuhan mengurapi kita. Di saat kita sudah merasa mampu, kita sudah merasa bisa melakukan ini dan itu, sedikit banyak urapan Tuhan itu akan terganjal di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Ini Aholiab dan Basalil dan Aholiab ini, sekali lagi, mereka ini bukan para ahli, tetapi mereka bisa menjadi ahli karena urapan dari Tuhan memperlengkapi kehidupan dan pelayanan mereka.
di dalam pekerjaan mereka. Sekali lagi saya katakan di awal bahwa urapan Tuhan bukan hanya berbicara mengenai pelayanan mimbar, tetapi dalam setiap segi pelayanan kehidupan kita. Apapun talenta kita yang kita serahkan kepada Tuhan, kita membutuhkan pengurapan dari Tuhan. Kekasih Tuhan, itu satu sisi. Kita akan sedikit masuk dalam poin berikutnya. Ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Urapan Tuhan itu menjadikan kita seorang yang berkarisma tanpa kita sadari. Sebentar guys itu. Ya. Kasih Tuhan. Ya, saya ulangi. Urapan Tuhan itu bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkarisma. Ini realita yang kalau kita perhatikan hamba-hamba Tuhan itu. Sebenarnya mereka orang-orang biasa loh. Tidak ganteng mungkin, tidak cantik mungkin. Tetapi dengan urapan Tuhan itu memenuhi mereka, menjadikan mereka sosok-sosok pribadi-pribadi yang berkarisma. Itu adalah karunia dari Tuhan, kekasih Tuhan. Mereka seperti jadi mempunyai seperti daya tarik tersendiri dalam kehidupan mereka. Perhatikan kalau kita kenal hamba-hamba Tuhan itu, perhatikan mereka, kekasih Tuhan ya. Perhatikan ini, mereka seperti punya daya tarik sendiri, punya daya tarik simpati. Kalau kita perhatikan ini ya. Tetapi kekasih Tuhan, di lain sisi yang kita perhatikan, daya tarik ini selain mereka umat Tuhan, selain tertarik mencari Tuhan, juga ini tertarik dengan pesona, dengan daya tarik karisma dari hamba Tuhannya ini. Tidak jarang yang seperti ini. Murid-murid pada waktu itu mencari Tuhan Yesus bukan karena kebenaran, tetapi karena mereka lapar dan ingin makan. Seperti itu. Tidak jarang karena kita melihat hamba Tuhan yang berkarisma itu ada daya tarik, tapi daya tariknya itu bukan menarik kita kepada Tuhan, tetapi kepada hamba Tuhannya ini. Ini yang harus kita benahi dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Banyak hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tertarik kepada sosok pribadi hamba Tuhannya ini, kekasih Tuhan. Bukan salah hamba Tuhannya yang berkarisma, memang itu diperlengkapi dari Tuhan. Tetapi kita harus mengerti kepada siapa kita harus mendekatkan diri, kekasih Tuhan. Kepada siapa kita mencari lagi. Itulah kenapa, kekasih Tuhan. Itulah makanya kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan itu yang jatuh dalam dosa di tengah-tengah pelayanan mereka yang luar biasa itu, di tengah-tengah pelayanan mereka yang rohani itu, yang penuh urapan, yang penuh dengan karunia-karunia talenta, karunia-karunia rohani. Tidak jarang hari ini terjadi. Mereka jatuh bukan pada saat mereka jauh dari Tuhan, kekasih Tuhan. Perhatikan ini. Ini hal yang menyedihkan di dalam kekristenan. Mereka jatuh bukan karena pada saat mereka tidak ke gereja, kekasih Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pelayanan mereka yang kelihatan rohani yang luar biasa itu. Kita belajar bersama dalam hal ini. Kenapa? Karena sekali lagi, orang-orang itu, kekasih Tuhan, ada melihat sesuatu dalam diri hamba Tuhan itu. Itu menjadi daya tarik yang menghalangi mereka tidak mencari Tuhan lagi, tetapi mencari hamba Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Karena sekali lagi, urapan Tuhan menjadikan seseorang itu berkarisma, kekasih Tuhan. Ini realita. Ini fakta kalau kita perhatikan. Sekali lagi, hamba-hamba Tuhan itu mereka orang-orang biasa. Bahkan mungkin orang-orang dari desa. Tetapi kalau urapan Tuhan itu, ya arek kecil, arek wingi sore mungkin ya. Tetapi kalau ada urapan Tuhan itu akan mengubahkan setiap kita, kekasih Tuhan. Jadi, kita harus mengerti ini. Satu poin harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita tertarik kepada hamba Tuhan. Tidak salah, maksudnya bukan tertarik yang bagaimana. Tetapi kita harus mengerti, kita harus fokus mencari Tuhan. Kita harus tahu ini, bedakan ini. Kita jangan
fokus kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhannya hanya manusia. Bisa salah, masih makan nasi saya katakan. Hamba Tuhannya itu masih bisa salah. Kalau fokus kita kepada hamba Tuhannya, kita akan kecewa. Pasti kita akan kecewa, kekasih Tuhan. Ada dua hal. Memang mungkin yang diberitakan oleh hamba Tuhannya itu ada terkadang itu kan, kalau kita perhatikan yang disampaikan, yang diberitakan oleh hamba Tuhannya ada disisipi kehebatan-kehebatan dari diri pribadi hamba Tuhannya. Bukan murni kehebatan Tuhan yang disampaikan, tetapi ada disisipi kesaksian-kesaksian dari diri pribadinya. Kita harus bisa perhatikan hal ini, kekasih Tuhan. Jadi orang-orang yang mendengarnya itu secara tidak langsung menjadi tertarik kepada hamba Tuhannya, menjadi melihat sesuatu yang wah dalam diri hamba Tuhannya itu. Wow, ini seorang yang hebat, yang luar biasa. Kita perhatikan ini, kekasih Tuhan ya. Bahkan kalau kita lihat hamba Tuhan itu disertai dengan karunia yang luar biasa, bisa naik turun surga, ada kan ya. Itu pro kontra itu, karunia seperti itu. Saya belum membahas hal itu. Tetapi itu ada kan yang seperti itu, kekasih Tuhan. Nah, di dalam kehebatan urapan Tuhan itu, kekasih Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Di dalam kehebatan seorang hamba Tuhan, di dalam urapan Tuhan itu, hampir-hampir semua yang dikatakan dan diperbuat hamba Tuhan ini kita anggap benar. Kita anggap semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan dilihat semua orang itu sebagai suatu kebenaran dan sebagai suatu yang benar. Ini, kekasih Tuhan, yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Pada saat posisi ini, kekasih Tuhan, tidak ada lagi seseorang yang menasihati hamba Tuhan ini. Tidak ada yang mengatakan kamu salah, jangan begini, jangan begitu, jangan seperti itu. Tetapi semua hal, saya katakan ya, semua hal yang dikatakan, yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini yang salah, kekasih Tuhan. Ini yang salah. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa tergelincir dalam hal ini, kekasih Tuhan. Di sisi lain memang ada juga hamba Tuhan itu yang agak sulit menerima masukan. Kalau dikasih masukan itu dijawabnya, kamu melawan Tuhan, kamu menolak firman Tuhan. Seperti itu, ada yang seperti itu kan. Tetapi kita harus perhatikan ini juga. Pada saat kita mengasih masukan, nasihat katakan kepada hamba Tuhan, kita juga harus berpikir, mencari cara bagaimana baiknya supaya hamba Tuhan ini itu tidak tersinggung. Jangan kita serta-merta aja, kamu salah, kita terkesan menggurui seperti itu. Ya memang ada kemungkinan hamba Tuhannya jadi nggak enak hati kan, kekasih. Jadi sama-sama kita harus sama-sama bisa memahami dalam hal ini, kekasih Tuhan ya. Kita belajar bersama-sama. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai urapan Tuhan itu yang bisa memperlengkapi kita. Tetapi di sisi lain masalahnya itu bahwa pengurapan Tuhan itu tidak menyentuh, kita izinkan untuk memperbarui sikap dan karakter kita. Kekasih Tuhan, karakter kita itu, kita harus tahu, karakter kita itu berhubungan erat dengan nilai dan norma, etika. Karakter kita bukan hanya berhubungan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, tetapi juga berhubungan dengan nilai norma yang ada di tengah masyarakat. Kita akan pelajari nanti ya. Selain dengan norma dan di dalam pelayanan itu sendiri juga ada yang namanya pelajaran itu etika pelayanan, etika Kristen. Kita akan membahas hal ini. Ada norma etika yang harus kita pelajari, yang harus kita jaga dan perhatikan selain firman Tuhan. Memang firman Tuhan ini adalah hal yang utama. Tidak, norma-norma yang lain itu tidak bisa kita sejajarkan dengan firman Tuhan, tidak. Tetapi yang lain, norma etika, norma sosial dan lain itu perlu juga untuk kita perhatikan. Kasih Tuhan,
Ada di Alkitab kan yang tertulis Tuhan Yesus mengutus murid-murid itu berdua-berdua. Tidak ada yang diutus sendirian. Berdua-berdua kekasih Tuhan. Nah, di saat berdua-berdua ini kan kalau kita aplikasikan di dalam zaman kita sekarang ini, tidak bisa serta-merta kekasih Tuhan. Tidak bisa dengan serta-merta itu dengan yang berbeda jenis. Asalkan berdua-dua dengan yang berbeda jenis, tidak bisa seperti itulah norma salah satu etikanya yang harus kita pelajari. Meskipun kelihatan rohani, meskipun kelihatan itu berbicara mengenai hal-hal surgawi kekasih Tuhan, diutus penginjilan, diutus pelayanan di luar kota atau di mana, tetapi tidak boleh dalam berdua dengan yang lawan jenis. Apalagi yang pastinya belum mungkin ya, karena belum resmi menikah. Kalau itu kan beda lagi, kalau sudah resmi menikah itu beda lagi. Saya katakan ini yang tidak boleh, ini yang belum resmi menikah. Ini salah satu contoh yang harus kita mengerti. Meskipun sekali lagi saya katakan dengan alasan rohani sekaligus, ini tidak bisa dibenarkan. Dengan alasan yang rohani kita tidak bisa menabrak norma dan etika itu. Apakah salah? Apakah berdosa? Pelayanan keluar kota katakan itu. Ini juga tidak. Kekasih Tuhan, saya sambung pakai ini, sambung pakai mic biasa. Tidak berdosa kekasih, tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang berani menegur mengatakan, oh kamu jangan pelayanan berdua, kan alasannya rohani. Tetapi pada dasarnya itu melanggar etika kekasih Tuhan. Kita harus mengerti hal ini. Kalau itu pergi berdua dengan yang lawan jenis ya. Ada juga norma konseling. Kita sedikit belajar bersama. Saya pernah baca buku konseling itu kasih. Saya berani ngomong karena saya pernah baca buku ini, buku konseling. Buku konseling itu mengatakan kita tidak bisa konseling atau curhat istilahnya dengan hamba Tuhan atau seseorang. Itu yang berbeda lawan jenis, khususnya konseling yang cukup pribadi ya. Tidak boleh yang berlawanan jenis. Ini ya kekasih Tuhan, kita harus mengerti dengan benar, harus memahami hal ini dengan benar kekasih Tuhan. Kalau jemaatnya tidak tahu ya iya aja, langsung aja curhat langsung dengan siapa saja hamba Tuhan lawan jenis apapun enggak, karena memang dari awalnya niatnya itu benar, niatnya itu rohani, tidak ada niatan yang bagaimana, tidak ada niatan motivasi yang salah. Niatnya memang ingin konseling aja. Tetapi karena melanggar etika ini kekasih Tuhan, yang salah ini dengan yang melakukan konseling dengan yang berbeda jenis, lawan jenis, ini memungkinkan hal-hal yang tidak benar bisa terjadi. Karena kalau kita tidak mengerti akan hal ini, semua itu akan dianggap wajar-wajar saja. Loh, apa salahnya? Apa dosanya? Enggak ada yang salah. Semua itu berbicara untuk hal yang rohani. Tetapi kalau kita tidak mengerti etika, kekasih Tuhan, itu akan menimbulkan syak wasangka. Itu akan mengarahkan kepada hal-hal yang tidak benar, yang berkelanjutan. Saya ulangi bahwa semua itu memang tidak ada niatan untuk yang salah. Tetapi kekasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai listrik itu ya kekasih Tuhan, positif dan negatif itu kalau didekatkan pasti ya ada dert-dertnya gitu ya, bisa konslet. Itu kalau didekatkan ke listrik seperti itu. Nah itu yang harus kita mengerti etika dalam pelayanan kita kekasih Tuhan. Kita pelajari bersama seperti ini. Hamba Tuhannya sendiri kalau memang mengerti etika dan norma pelayanan juga tidak akan mau melayani atau istilahnya menerima curhat atau konseling dari yang beda jenis kekasih Tuhan. Tetapi kalau memang itu kalau tahu ya, kalau enggak tahu ya jalan aja, namanya enggak tahu mau diapakan, namanya enggak tahu ya enggak tahu ya jalan aja.
Tapi ya ada juga memang dasarnya itu hamba Tuhannya mungkin dablek mungkin ya. Sudah tahu, wah ini kesempatan ini. Sekedar refreshing mungkin ya. Ada yang curhat. Nah ini yang harus kita jaga bersama kekasih Tuhan. Ini yang harus kita jaga bersama. Tidak, sekali lagi di dalam pelayanan itu ada norma, ada etika yang harus kita bersama. Untuk kebaikan bersama. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, kekasih Tuhan. Sekali lagi ayat firman Tuhan mengatakan apa yang kita mulai dari roh jangan kita akhiri di dalam daging. Memang kita sudah mengawalinya di dalam roh, niat kita benar kekasih Tuhan. Jangan sampai itu nanti di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak benar. Ini yang harus kita jaga. Itulah kekasih Tuhan norma dan etika yang kita pelajari. Norma etika itu adalah aturan yang tidak tertulis. Sekali lagi norma dan etika itu adalah aturan yang tidak tertulis. Contoh, kekasih Tuhan, duduk di atas meja. Itu dosa tidak? Tidak ada, tidak dosa. Tidak ada yang mengatakan itu salah. Di Alkitab nggak ada juga larangan seperti untuk duduk di atas meja. Tetapi itu suatu hal yang tidak baik. Orang Jawa mengatakan kodo atau tidak sopan ya kekasih Tuhan. Inilah etikanya yang harus kita perhatikan. Lain hal, menyapu itu kan baik loh untuk kebersihan, iya kan? Tetapi kalau masih ada tamu terus kita tiba-tiba nyapu, ya itu sama aja artinya dengan mengusir tamu yang di rumah kita, iya kan? Sekali lagi semua hal yang baik itu kalau aplikasinya tidak sesuai juga menjadi hal yang salah. Nilai-nilai seperti ini yang kita pelajari dalam hal ini. Iya. Contoh lain kalau kita memancing itu ya. Kita kan sering ketemu teman-teman memancing. Memancing itu kan ya benar mencalurkan hobi. Semua juga suka mancing. Sebenarnya saya juga suka mancing, tapi waktunya terbatas. Tetapi kalau kita memancingnya di kolamnya orang itu ya kan enggak sesuai etika tuh kekasih Tuhan. Iya apa enggak? Ayo, bagaimana kalau kita punya kolam tiba-tiba orang datang memancing di kolam kita? Etika-etika seperti ini yang harus kita jaga kekasih Tuhan. Apalagi di dalam sebuah pelayanan Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Semua kita lakukan itu di dalam kehendak Tuhan. Di dalam kita berurusan dengan Tuhan. Tetapi selain kita berurusan dengan Tuhan kekasih Tuhan, kita juga berurusan dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Kita berurusan bersinggungan dengan sesama jemaat. Kita bersinggungan dengan antara hamba Tuhan dengan jemaat. Hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Kekasih Tuhan, kita harus bedakan ini ya, lain nilai lain lagi. Kalau hari Jumat itu nyekar ke keramatan kuburan, itu di dalam kekristenan memang dilarang, tidak boleh. Itu nilai, itu jelas dilarang kekasih Tuhan. Beda lagi dengan nilai yang ini tadi. Kita harus tahu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kalau sebenarnya nyekar ke keramatan itu orang Kristen pun juga melakukan. Memang nggak dilarang sebenarnya. Yang dilarang, yang tidak boleh itu adalah keharusannya. Kita perhatikan ya, keharusannya itu yang tidak boleh di dalam kekristenan. Kamu harus nyekar ke keramatan. Kalau kamu tidak nyekar, kamu tidak selamat. Nah ini yang tidak benar. Kamu kalau tidak nyekar, kamu akan didatangi eyangmu. Ini yang tidak benar kekasih Tuhan. Kalau kamu nyekar ke keramatan harus malam Jumat. Malam bukan malam-malam ya, tetapi harus Jumat Legi. Keharusan ini yang tidak boleh. Kita sebagai orang Kristen, kita nyekar terserah kita mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Minggu. Sempatnya kita, istilahnya kan begitu. Saya tidak berbicara mengenai umat lain, kepercayaan lain yang melakukan hal itu. Memang mereka pemahaman mereka, ajaran mereka seperti itu, ya monggo-monggo mawon mereka melakukan hal itu. Tetapi di dalam kekristenan hal itu dengan tegas firman Tuhan mengelarang, menyatakan bahwa hal itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti ini kekasih Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Ada banyak contoh kekasih Tuhan. Hamba Tuhan itu jatuh karena teledor dari hal-hal yang kecil ini kekasih Tuhan. Dari kerikil-kerikil ini loh kekasih Tuhan. Mereka hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa. Kita sering dengar ilustrasi ya. Monyet itu yang
kasih angin yang kencang itu, semakin berpegangan semakin kuat. Tapi di saat kasih angin sepoi-sepoi, tidur dan jatuh. Tidak jarang, bahkan banyak hamba Tuhan yang luar biasa itu dipakai Tuhan luar biasa. Mereka jatuh dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini, guys. Mereka teledor dari hal-hal yang kecil ini, menganggap sepele, menganggap hal-hal ini biasa, ini wajar. Kenapa? Sekali lagi, mereka hanya berpatokan pada bisikan Roh Kudus dan mengabaikan etika-etika lain, mengabaikan yang lain-lain. Saya tidak mengatakan bisikan Roh Kudus itu sesat, tidak sama sekali. Sampai sekarang saya mati-matian ini berusaha mencari pimpinan Tuhan, berusaha mendengarkan suara Roh Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau Tuhan memimpin saya selain melalui Alkitab, saya juga rindu Tuhan memimpin saya melalui kuasa Roh Kudusnya. Ini secara pribadi saya katakan bahwa saya juga mau, ingin dan mencari pimpinan Roh Kudus itu dalam kehidupan saya. Tetapi kalau kita hanya berpatokan kepada bisikan Roh Kudus, pimpinan Roh, kita akan sesat, saya katakan. Kita akan tersesat. Roh Kudus dan firman Tuhan ini harus berjalan bersama, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau di dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus mengerti firman Tuhan dengan penuh. Kekasih Tuhan. Nah, saya katakan kalau kita hanya berpatokan pada pimpinan Roh, saya mendengar suara Tuhan seperti ini. Tetapi yang disampaikan itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan yang tertulis dengan Alkitab ini. Saya bisa pastikan bahwa itu bukan dari Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa itu dari Tuhan? Kita harus mengeceknya, kita harus mengkonfrontasikannya dengan Alkitab, dengan firman Tuhan yang tertulis. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Alkitab, kekasih Tuhan. Tidak mungkin dan tidak bisa dan tidak pernah bertentangan. Mudah saja. Apakah yang kita dengar itu dari Tuhan atau bukan? Kita cross checkkan dengan Alkitab, dengan ayat-ayat firman Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, kita harus perhatikan itu, kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Salah satu karya Roh Kudus itu kan di dalam Alkitab itu ditulis menyatakan kesalahan, ya kan, kekasih Tuhan, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan ini bukan mencari-cari kesalahan, kekasih Tuhan. Jangan salah. Beda ini antara menyatakan kesalahan dengan mencari-cari kesalahan. Kalau mencari-cari kesalahan itu memang sengaja ini. Mencari apa yang salah ini. Seperti orang-orang Farisi itu mengejar Tuhan Yesus itu loh, kekasih Tuhan. Mencari apa kesalahan apa, omongan apa yang salah yang sekiranya bisa dipakai untuk menarik Tuhan Yesus ke pengadilan, untuk dijatuhi hukuman. Seperti itu, kekasih Tuhan. Tetapi karya Roh Kudus itu menyatakan kesalahan dan membawa seseorang itu dalam pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Itu karya Roh Kudus, kekasih Tuhan. Karya Roh Kudus itu bukan intimidasi, bukan menghukum, bukan menekan, kekasih Tuhan. Tetapi membawa setiap kita itu kembali kepada Tuhan, bukan menakut-nakuti. Kekasih Tuhan, ngeri kalau kita hanya berpatokan kepada bisikan Roh Kudus dan kita mengabaikan Alkitab ini, mengabaikan firman yang tertulis ini. Beberapa puluh tahun yang lalu saya ingat, itu sempat ramai di berita TV. Waktu itu belum ada medsos, belum ada internet seperti sekarang. Salah satu perkumpulan pendeta beserta jemaatnya sekitar 300-400 orang seingat saya itu mengasingkan diri dalam satu gedung itu di kota Bandung, seingat saya itu di kota Bandung. Mereka mempersiapkan diri berdoa dan berpuasa menunggu kiamat. Mereka katakan Tuhan Yesus sudah mau datang tanggal berapa itu. Waktu itu sekitar kurang 1 bulan mereka menantikan itu Tuhan Yesus mau datang kali yang kedua. Mereka menunggu kedatangan Tuhan. Loh, ini kan anak mereka, mereka orang-orang Kristen loh, kasih Tuhan. Ya, mereka menunggu kedatangan Tuhan. Mereka sampai menjual semua harta benda mereka. Kita perhatikan ini. Pada waktu mereka dievakuasi oleh polisi, perhatikan ini ya. Pada waktu mereka dievakuasi oleh pihak kepolisian, mereka itu berbahasa roh, kekasih Tuhan. Loh, apa kan? Kaget saya itu melihat berita di TV itu.
Mereka ini bukan umat agama lain loh. Mereka ini umat Kristen berbahasa roh lagi. Saya coba cari info. Sedihnya lagi, mereka ini ternyata berasal dari gereja Pantekostal loh, kasih Tuhan. Loh, ya apa? Saya malu sebenarnya mau ngomong ini. Tapi ini realita, kita pelajari hal ini. Kenapa? Mereka hanya berpatokan kepada bisikan roh. Dan akhirnya mereka tersesat. Kenapa bisa begitu? Begitu kasih Tuhan. Karena mereka tidak bisa menerima nasihat. Satu, tidak bisa menerima nasihat. Karena dari pihak organisasi sudah seringkali menegur mereka kelompok ini dan menasihati bahwa kamu tidak benar. Mereka sudah sering ditegur oleh organisasi. Karena ditegur oleh organisasi, sekalian malah mereka keluar dari organisasi. Dua, mereka merasa sebagai kelompok yang paling benar, dan yang lain itu mereka yang menegur mereka yang lain-lain tidak sepaham dengan mereka itu sebagai kelompok yang salah. Ini di mana-mana terjadi seperti ini, kelompok yang sesat itu. Merasa diri lebih dari kelompok yang lain. Kita pelajari ini. Yang ketiga itu eksklusivisme. Ini sangat berbahaya, sikap tertutup itu kasih Tuhan. Kita tidak mau bergaul, berkomunitas dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Kita harus berkomunitas, menjalin komunitas di dalam satu kelompok, di dalam satu denominasi, antar denominasi, dengan antar agama. Kita harus menjalin hubungan yang baik. Kita harus berkomunikasi. Kekasih Tuhan, kelompok ini mereka itu menganggap gembalanya itu seperti nabi, kekasih Tuhan. Lebih dari malaikat mungkin, kekasih Tuhan. Mereka menganggapnya itu. Mereka sangat percaya setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan gembalanya itu, mereka percaya itu. Mereka menolak dievakuasi oleh pihak kepolisian itu juga karena diperintahkan oleh gembalanya. Ini loh kekasih Tuhan. Ya, kita memang harus punya ketundukan kepada atasan, tapi kita juga harus tahu kebenaran firman Tuhan. Ini harus berjalan bersama-sama, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, selain kita memperhatikan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita juga harus memperhatikan firman Tuhan. Kekasih Tuhan, ini yang harus menjadi patokan di dalam hidup kekristenan kita. Luar biasa, gereja kita menjalankan satu program membaca Alkitab. Di dalam membaca Alkitab itu kita akan tahu kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ini yang benar, kekasih Tuhan. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana itu suara Tuhan atau bukan? Kita baca Alkitab. Kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita harus tahu keseluruhan firman Tuhan. Kalau kita sekarang masih belajar satu bab, satu Injil Matius, Lukas, Markus, gak apa-apa, kita belajar. Memang ini waktunya kita belajar bersama-sama, kekasih Tuhan. Di dalam kita belajar Alkitab, kita akan tahu firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kekasih Tuhan. Kalau sekali lagi, kalau itu bertentangan dengan firman yang tertulis, pastilah itu bukan dari Tuhan, kekasih Tuhan. Pasti saya bisa pastikan itu bukan dari Roh Kudus. Meskipun itu yang berbicara adalah pendeta besar sekalipun ya, sekelas nabi sekalipun. Siapa pendeta besar ya? Kita kenal itu. Pendeta G ya mungkin ya, semua udah tahu mungkin. Yang besar ya pendetanya. Kalau ada pendeta, dia kan luar biasa, punya banyak follower dan tidak pernah terkait satu kasus atau apapun. Tapi tiba-tiba kalau dia itu ada SMS atau WA, saudara, halo, waduh kok cantik ya, halo selamat siang, halo sayang, udah pastikan silang aja. Meskipun itu hamba Tuhan hebat besar, silang aja. Salah itu, bukan dari Tuhan yang seperti itu, kekasih Tuhan. Kita masuk tahun 2002 di akhir zaman. Kita semakin mendekati kedatangan Tuhan. Kita harus perhatikan etika itu, kekasih Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, pergi, jalan saja. Tuhan sertai. Amin, kita semua mengamenkan hal itu. Tetapi kalau kita tidak punya SIM, tidak punya STN, kekasih Tuhan, ya jangan salahkan Pak Polisi kalau kita ditilang, iya kan? Seperti itu, kekasih Tuhan.
Kita harus perhatikan ada norma, nilai, aturan yang harus kita perhatikan selain firman Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Dalam segi jemaat juga kekasih Tuhan. Dalam sesama pelayan juga tidak jarang kekasih Tuhan. Itu ada etika yang harus kita jaga sesama pelayan Tuhan. Karena ada satu acara contohnya ya. Pergi ke sana membeli sesuatu, berduaan, berlawan jenis, sudah sama-sama berpasangan atau salah satu punya pasangan. Hal ini tidak boleh kekasih Tuhan. Hal ini tidak sesuai dengan etika pelayanan. Kita harus tahu hal ini kekasih Tuhan. Kalau kita sebelumnya tahun 2021 mungkin tidak tahu ya, namanya tidak tahu mau bagaimana. Tetapi kalau sore hari ini kita mengerti hal ini, kita harus tahu kebenaran itu. Dan kita harus tinggal dalam kebenaran itu kekasih Tuhan. Karena hal itu akan menimbulkan syakwa sangka yang berkepanjangan. Ya sekali lagi kekasih Tuhan, pada awalnya memang hamba Tuhan itu yang besar yang jatuh itu tidak ada niatan mereka untuk menjatuhkan diri itu kekasih. Tidak ada. Yang mereka sudah punya tahu firman Tuhan disertai dengan berbagai kelengkapan rohani. Mereka juga tidak ingin jatuh kekasih Tuhan. Tetapi sekali lagi karena teledor, karena hal-hal kecil itu tadi kekasih Tuhan, karena tidak ada yang menasehati mereka, tidak ada yang melarang mereka jangan begini, jangan begitu, akhirnya semua itu terjadi. Bagaimana perasaan kita mendengar firman Tuhan ini? Kok ribet ya jadi Kristen itu ya? Gak boleh ini, gak boleh itu. Iya tidak kekasih Tuhan? Secara tidak sah. Coba kita periksa hati kita. Benar gak sih firman itu? Firman Tuhan mengatakan masuklah melalui pintu yang sempit itu kekasih Tuhan. Karena luaslah jalan yang menuju kematian. Luas jalan ini tidak ada lagi yang mempengaruhi, tidak ada lagi yang menasehati dan melarang kita. Semua ya, semua oke, semua baik, ya saja. Hati-hati di saat kondisi kita seperti ini kekasih Tuhan. Semua pintu yang lebar ini meskipun menabrak norma etika, iya saja. Semua iya. Hati-hati kekasih Tuhan dengan hal seperti ini. Kita ingat beberapa waktu yang lalu di kota Surabaya khususnya di salah satu gereja besar punya jemaat itu bos-bos besar, punya sekolah teologi apalagi. Itu sampai tanpa diketahui jemaatnya sudah 17 tahun melakukan hal yang tidak senonoh dengan anak pungutnya kekasih Tuhan. Hal ini yang harus kita pelajari. Kita harus tahu akan hal ini. Bagaimana kita tahunya? Bagaimana kita menjaga hal ini? Kita kembalikan kepada firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tinggal di dalam lingkungan orang-orang Kristen. Harus tinggal ada di dalam lingkaran orang-orang yang berani berkata kepada kita. Yang harus berani memberikan masukan nasihat kepada kita kekasih Tuhan. Kita sekali lagi kita jangan terpukau dengan hal-hal yang rohani itu kekasih Tuhan. Saya katakan tidak jaminan bahwa semua hal-hal yang rohani itu karakternya baik. Saya tidak bisa berikan jaminan kekasih Tuhan dalam hal ini. Tidak ada yang salah memang hal-hal yang rohani itu. Kita harus tinggal dalam hal-hal yang rohani itu kekasih Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa hal-hal yang rohani, karunia-karunia rohani itu belum menyentuh karakter kita kekasih Tuhan. Kurang hebat apa Daud? Kurang hebat apa Simpson kekasih Tuhan? Kita perhatikan ini. Tetapi karakter mereka tidak terjaga kekasih Tuhan. Tidak terjaga saya katakan. Etika pelayanan mereka tidak ada. Mereka tidak memperhatikan etika pelayanan lagi. Loh, melihat orang mandi itu kan jelas-jelas tidak benar ya. Tidak sesuai etika kan kekasih Tuhan. Daud ini menikmati loh, bukan hanya sekilas melihat orang mandi, tetapi menikmati, melihat, memperhatikan orang mandi.
Lah ini kan jelas-jelas tidak benar tuh kekasih Tuhan. Contoh kalau kita punya pasangan aja, orang lain memperhatikan pasangan kita lama seperti itu, enak enggak? Nah ini kan enggak benar tuh seperti ini. Enggak sesuai dengan etika kekasih Tuhan. Tetapi kalau kita sudah tahu itu salah, kalau kita teruskan, hati-hati kekasih Tuhan. Sekali lagi kalau memang kita tidak tahu ya apa mau dikata, namanya juga tidak mengerti. Iya kan kekasih Tuhan. Mari kita pelajari hal ini. Selain kita mempelajari firman Tuhan, ada nilai-nilai yang harus kita jaga bersama. Ada norma-norma yang harus kita perhatikan kekasih Tuhan. Kenapa saya bahas hari ini? Jangan sampai kita berpikir, oh itu kan hamba-hamba Tuhan yang besar, saya kan jemaat biasa, tidak mungkin saya kena seperti itu. Jangan salah kekasih Tuhan. Mereka itu hamba-hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan luar biasa, bisa jatuh, bisa kena dalam hal seperti itu. Apalagi kita jemaat biasa, apalagi kita yang mereka saja yang dekat dengan Tuhan bisa jatuh. Apalagi kita yang jauh dari Tuhan kekasih Tuhan. Kita harus belajar dalam hal ini. Yang kelihatan rohani kekasih Tuhan bisa jatuh. Apalagi kita yang hidup jauh dari persekutuan, hidup jauh dari Tuhan, hidup jauh dari lingkungan orang-orang percaya kekasih Tuhan. Kita harus perhatikan ini. Saya kenal seorang hamba Tuhan itu, dia itu membawa yang mengenalkan keluarga saya kekasih Tuhan, mengenal Kristus. Didahului oleh bapak saya, dia teman bapak saya membawa bapak saya mengenal Tuhan, dan akhirnya seluruh keluarga saya ikut Tuhan. Dia dipakai luar biasa oleh Tuhan, diurapi Tuhan tanda heran. Bahkan di dalam pergumulannya dia membawa istrinya itu dari pemuka agama lain, itu pergumulannya luar biasa, menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Pelayanannya, jemaatnya juga diberkati. Tapi akhirnya apa kekasih Tuhan? Jatuh juga dengan anak pungutnya juga. Loh ini loh Tuhan, tidak ada yang curiga yang namanya mereka bersenda gurau, bercanda dengan anak, dengan bapak. Siapa yang curiga? Tidak ada yang curiga. Kalau ada yang bercanda dengan kakak, dengan adik pungut seperti itu, tidak ada yang curiga kekasih Tuhan. Tidak ada yang berani melarang juga. Iya kan? Contohnya seperti itu. Tetapi sesuatu yang diawali dari roh itu jangan kita akhiri di dalam daging kita kekasih Tuhan. Akhirnya hamba Tuhan ini jatuh juga kekasih Tuhan. Saudara tahu? Kekasih Tuhan tahu? Dia ini sudah jatuh ya, sudah jatuh. Tetapi jemaatnya ini masih menginginkan hamba Tuhan ini yang melayani. Kenapa? Itulah urapan Tuhan itu tetap masih ada di dalam kehidupan hamba Tuhan ini kekasih Tuhan. Loh hari ini loh yang kita harus hati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan itu tidak akan menyesali kasih karunia-Nya. Ayat Alkitab mengatakan demikian. Ini sudah jatuh hamba Tuhan ini kasih Tuhan. Jadi di saat kita di dalam urapan Tuhan, kita harus perhatikan kehidupan pribadi kita. Kita harus sesuaikan di dalam karakter kehidupan kita. Sekali lagi, jangan sampai kita teledor karena menganggap sepele norma-norma dan etika yang ada kekasih Tuhan. Karena yang hancur itu bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya keluarganya. Akhirnya pekerjaan Tuhan juga hancur. Istrinya kembali, hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi, istrinya kembali ke imannya yang sebelumnya, dan pelayanannya juga hancur. Ini loh kasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Kalau kita dengar firman Tuhan saat ini adalah kesempatan kita supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama seperti hamba-hamba Tuhan yang terlebih dahulu ada di dalam kehidupan yang sudah kita kenal. Karena apa? Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan mau membawa kita ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu loh kehendak Tuhan, dikasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di tahun baru ini, tahun 2022 ini, kita mengucap syukur, kita melewati tahun 2001 bersama Tuhan. Kita menapaki tahun 2022. Tuhan yang sudah
menyertai kita di tahun 2021, Tuhan juga yang akan menyertai kita di tahun 2022, kekasih Tuhan. Kita meminta penyertaan Tuhan, meminta Tuhan mengurapi. Urapan Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita, dalam setiap segi kehidupan kita. Kita meminta pengurapan Tuhan itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, terlebih lagi di dalam pelayanan kita, kekasih Tuhan. Kenapa saya ungkapkan hal ini? Karena ada pihak-pihak yang tidak ingin pekerjaan itu berkembang dan bertumbuh, kekasih Tuhan. Seringkali saya katakan ya, kuasa gelap itu tidak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan. Kuasa kegelapan itu tidak akan sanggup menghadapi kuasa Tuhan, kekasih Tuhan. Tetapi tipu daya, tipu muslihat iblis itu yang harus kita perhatikan dengan ekstra hati-hati, dengan lebih seksama lagi. Kuasa kegelapan yang menyamar sebagai malaikat terang, itu yang harus kita perhatikan dengan seksama, kekasih Tuhan. Karena itu bisa merusak pekerjaan Tuhan. Daya rusaknya itu lebih besar dari kuasa-kuasa yang di luar Tuhan, kekasih Tuhan. Saat ini kita meminta kuasa Tuhan, urapan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan, untuk menghancurkan kuasa kegelapan yang mau menghalangi karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya meminta kuasa Tuhan dan urapan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, tapi kita juga meminta urapan Tuhan itu untuk menghancurkan setiap karakter kita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Yang kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, yang selama ini kita benar, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita meminta pengurapan Tuhan malam hari ini, kekasih Tuhan. Kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu lagu, kekasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan bersama malam hari ini membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, memberikan roh kebijaksanaan, hikmat, kehati-hatian dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan berkeluarga kita, kekasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Amin, haleluya, haleluya. Beriku hati baru, ya Allah. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Amin. Jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, malam hari ini kita meminta urapan Tuhan itu diperbarui dalam setiap kehidupan kita, supaya pekerjaan Tuhan itu bisa mengalir di dalam kehidupan kita, supaya pekerjaan itu terjaga di dalam kehidupan kita, supaya kehendak Tuhan itu tidak gagal di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan itu di dalam setiap segi kehidupan kita, kekasih Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan itu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan kita. Kita butuh urapan Tuhan itu di dalam keluarga kita, kekasih Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan itu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam ladangnya Tuhan, kekasih Tuhan. Di dalam setiap tugas-tugas yang diembankan kepada kita di dalam ladangnya Tuhan, kekasih Tuhan. Kita membutuhkan urapan Tuhan itu, kekasih Tuhan.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Ya Haleluya. Haleluya. Amin. dan bangkitkan rohmu dalamku. Amin. Haleluya. Jaga Aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanmu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Amin. Jangan ambil, Haleluya. jangan Ambil roh-Mu dariku. Amin. jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami malam hari ini. Meteraikan setiap ayat firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Memimpin menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami biarlah firman-Mu itu yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi akan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus meneruskan di dalam karyanya di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau berikan malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang sudah ikut melaksanakan streaming yang ada malam hari ini. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan kan kami menyelesaikan acara streaming, ibadah streaming kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah streaming kita malam hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di dalam jam dan waktu yang sama. Mungkin minggu depan sudah
sama seperti sebelumnya, kemungkinan ya kekasih Tuhan, Senin, Rabu dan Jumat. Nanti akan tambahkan info selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.